tempat masak yang besar gitu. Dan itu masakannya itu seperti ada kuahnya, ada dagingnya. Ya. Ada dagingnya banyak dan ada kuahnya. Tetapi Tuhan perlihatkan, daging-daging itu sudah diambil, dibagikan kepada orang yang besar-besar. Orang yang berkedudukan. Sehingga daging-daging itu diambil yang besar. Tinggal kuahnya. Dan ketika tinggal kuahnya, banyak manusia berbaris berderet, bawa kok dan mangkok yang minta makanan itu. Dan orang-orang itu kuahnya dikasih kuahnya. Sehingga orang-orang itu makan dengan kuahnya. Ya. Mereka makan hanya dengan kuahnya saja. Ialah mana lalu setelah makan, mereka duduk tidak berdaya karena badannya kurus dan compang-camping. Tetapi Tuhan perlihatkan, ada di sebelah sana, ada satu padang yang berumput hijau. Dan di situ Tuhan perlihatkan orang benar sedang memuji dan menyembah. Sukacita di dalam rumahnya memuji dan menyembah. Saat mereka memuji menyembah, saat mereka memakai jubah putih begitu, Tuhan perlihatkan ketika mereka mau makan, mereka makan satu mangkuk, ada nasi putihnya yang bersih, yang bagus sekali begitu. Dan mereka makan nasi putih itu dengan lahap. Dan ketika mereka makan nasi putih, semakin mereka makan nasi putih, semakin pakaian yang mereka pakai, semakin putih, berkilauan begitu. Gitu. Dan ketika terus mereka makan dan makan, maka tiba saatnya, tiba waktunya, tiba-tiba orang-orang yang dalam kebenaran itu tiba-tiba naik dan naik dan naik. Ia manis kena mainaskan. Ialah manis kena mainaskan. Raib dan raib dan raib kata Tuhan. Ialah manis kena mereka akan naik dan naik. Mereka akan mengalami rapture dengan caraku yang tidak terduga. Oleh sebab itu, mulai saat ini berbenahlah, supaya kalian tetap ada dalam kebenaranku. Karena hanya kebenaranku lah yang bisa membuat kalian bertahan, bahkan berkemenangan. Ialah manusia mainaskan. Mari mendekat dan semakin mendekati pada akhir. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan dalam hidup kalian semuanya. Berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Ialah manis mainaskan. Ialah manis mainaskan. Ialah manis mainaskan. Saya persilakan Bapak Gembala. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan beri kami kesempatan. Ini pertanda Tuhan masih melayakkan kami dalam kasih karunia-Mu mendengar firman tuntunan daripada Tuhan melalui firman nubuat dan penglihatan. Dengan segala hikmat akal budi Roh Kudus, menuntun, menerangi, menasehat, menolong, dan menghiburkan setiap kami. Dan demikian pula Bapakku, saatnya tiba kami mau mendengar firman melalui pengajaran Kristus dengan pemakaian Tuhan kepada hamba-Mu, Dr. Habel. Roh Allah mengawali setiap kami dengan urapan kasih, kebenaran, dan kesucian, supaya kami Bapakku layak menerima segala berkat dari sorga lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang khusus dari sorga mengawali hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur terima berkat-berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada Ibu Lingling. Tuhan berkati. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala Wilson Pangka atas doa dan pelayanannya.
Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, saya persilakan hambanya Bapak Dr. Habendun. Ada? Shalom, Ya. selamat malam. Terima kasih Ibu Ong Ling Ling. Terima kasih Bapak Pendeta Wilson. Saya sangat bersukacita dan bersyukur karena malam ini Bapak Pendeta Wilson bisa mendoakan saya setelah diperpanjang waktunya dari sakit sekian lama, masih sehat walafiat dan akan terus melayani bersama mengangkat wadah Jum Grace Ministry sampai akhir masa perpanjangan waktu. Dan saya juga bersukacita dan bersyukur saat Ibu Ong Ling Ling, sebelum Ibu Ong Ling Ling menyampaikan pesan WA tentang firman Tuhan yang harus saya bawakan, saya sedang di kantor, sedang menyanyikan lagu Tuhan Ku Rindu. Dan saat saya menyanyi lagu itu, saya lupa selanjutnya bagaimana. Saya mau cari di Google liriknya, tahu-tahu ada notifikasi pesan WA masuk dari Ibu Ong Ling Ling untuk menyampaikan firman Tuhan malam ini. Saya bersyukur karena kerinduan kepada Bapak Yesus itu sudah tumbuh setelah saya menggali firman Tuhan, bagaimana Raja Daud merindukan untuk memuji menyembah Tuhan ataupun merindukan Tuhan seperti rusa yang rindu sungai. Saya menyadari bahwa kalau kita hanya merindukan Bapak Yesus seperti rusa yang merindukan sungai, itu masih kurang. Harusnya meningkat seperti Bapak Yesus merindukan Allah Bapa. Sehingga kerinduan kita kepada Bapak Yesus lebih daripada rusa yang merindukan sungai. Hingga saya menyanyikan lagu itu. Saya bersyukur setelah membaca pesan dari Ibu Ong Ling Ling, saya bisa mengetahui liriknya selanjutnya, bahwa kita bersyukur kepada Bapak Yesus, kitalah putra raja. Dan firman Tuhan yang sudah keluar dari mulut Allah, dari Dewan Musyawarah Tuhan, untuk melaksanakan kehendaknya malam ini, berupa penglihatan tulisan yang biasanya saya sampaikan pada saat akan doa penutup, karena bukan untuk khotbah, tapi di luar dugaan yang mau saya sampaikan pada doa penutup, justru Tuhan ingin saya menyampaikan renungan juga. Ditulis dalam penglihatan AYB 6.2/10-12. Saya berpikir loh, pada Zoom sebelumnya sudah ada firman yang sama yang saya sampaikan pada doa penutup, tapi dimulai dari ayat 9. Ya, mungkin ada maksud Tuhan. Renungan malam ini bisa kita kaitkan dengan ayat 9, maupun juga tidak dikaitkan dengan ayat 9. Tapi nanti kita sambung dengan membaca Yeremia 23 ayat 18 dan 22 untuk meningkatkan perhatian kita kepada firman Tuhan, meningkatkan keseriusan kita mendengar firman-Nya. Saya akan bacakan mulai dari Ayub pasal 6 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan, itulah yang masih merupakan hiburan bagiku,
Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Kita perhatikan, aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Amin. Disambung Yeremia 23 ayat 18 dan 22 supaya kita lebih serius memperhatikan dan mendengar firman Bapak Yesus seperti Bapak Yesus dan Roh Kudus mendengar dan memperhatikan firman dari Allah Bapa. Yeremia 23 ayat 18 dan 22, sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Amin. Kita terus perhatikan firman Tuhan ini seperti Bapak Yesus dan Roh Kudus. Perhatikan firman dari Allah Bapa sambil saya menyanyikan sebuah ref spontanitas yang pengurapan Bapak Yesus berikan pada saya setiap saya akan menyampaikan firman di gereja. Ku puji firman-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung firman-Mu, Bapa Yesus. Ku puji firman-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung firman-Mu, Bapa Yesus. Ku sanjung firman-Mu, Bapa Yesus. Ku perhatikan firman-Mu, Bapa Yesus. Ku kabarkan firman-Mu, Bapa Yesus. Amin. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, maka bukan manusia yang mengajar kita, tapi pengurapan Bapa Yesus yang mengajar kita, sebagaimana 1 Yohanes 2 ayat 27, manusia juga mengajar kita, tapi lebih daripada manusia, pengurapan Bapa Yesus mengajar kita, sehingga lebih memperhatikan firman Bapa Yesus, lebih sungguh-sungguh mengabarkan firman Bapa Yesus, untuk membawa orang-orang yang jahat kembali kepada Tuhan, meninggalkan tingkah langkah yang jahat dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang berbuat jahat supaya bisa bertobat lewat kehadiran kita dalam Dewan Musyawarah Ilahi untuk memperhatikan firman-Nya, untuk mendengar dan mengabarkan firman-Nya, supaya firman-Nya itu yang melaksanakan kehendak-Nya pada orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat ini sebenarnya juga memang asalnya jahat, tetapi juga mungkin sebenarnya sudah ada di dalam Tuhan, tapi suam-suam. Ya, karena suam-suam inilah Tuhan ingin memuntahkan mereka keluar dari mulutnya. Jadi ada yang sebagian masih di dalam, Tuhan Yesus masih diberikan waktu untuk membeli emas yang murni, minyak untuk melumas mata, pakaian putih untuk menutupi ketelanjangan yang memalukan, sehingga mereka tidak jadi dibuang dari mulut Tuhan. Karena
Ada yang menyampaikan firman Tuhan seperti Yohanes di Pulau Patmos, supaya belilah daripadaku emas yang murni, minyak untuk melumas mata, pakaian putih dari sorga untuk menutupi ketelanjangan yang memalukan. Dan kita bersyukur melalui Zoom Grace Ministry ini, Tuhan menyediakan emasnya, baik yang serbuk, baik yang tangan, cairan. Tuhan menyediakan pakaian putihnya, Tuhan menyediakan minyaknya, sehingga kita yang suam-suam tidak jadi dimuntahkan keluar dari mulutnya. Tapi bagi yang sudah dimuntahkan, masih ada kasih karunia Allah. Asal firman Tuhan disampaikan kepada yang sudah dimuntahkan keluar dari mulut Tuhan, seperti puntung yang bisa ditarik dari dalam api, itu juga bisa boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan, karena kita yang hadir dalam Dewan Musyawarah Ilahi dengan kasih Kristus, kita merebut kembali yang sudah dimuntahkan Tuhan Yesus keluar dari mulutnya, yang sudah terbakar hampir habis, ditarik puntungnya untuk dicangkokkan kembali ke pokok anggur yang benar. Oleh sebab itu, ada kepedihan-kepedihan yang tak kenal belas kasihan yang dialami oleh orang-orang yang sudah dimuntahkan keluar dari mulut Bapa Yesus. Dan mereka ini ingin mati rasanya. Karena apa? Karena sudah tidak tahan hidup lagi. Mau kembali kepada Tuhan sudah malu-malu kucing. Sudah tidak semangat lagi. Tidak ada daya lagi. Sehingga mungkin ada yang tergoda untuk bunuh diri seperti Yudas Iskariot. Ya, jadi kepedihan-kepedihan yang mendalam ini membuat orang ingin mati. Seperti Ayub juga penderita, masih dibuat kesal oleh sahabat-sahabatnya yang seolah-olah akal-akalan menasihati tapi buat kesal. Dan disinilah Ayub rasanya ingin mati, seperti yang disebutkan dalam ayat 9, kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah kerinduan Ayub. Karena apa? Ayub yakin kalau dia mati pasti masuk surga. Karena dia tidak menyangkal firman yang Maha Kudus. Kenapa ingin mati? Sudah terlalu pedih penderitaannya. Belum dikabulkan doa untuk sembuh, tambah lagi penasehat-penasehat ini ngomong ngalor ngidul tidak karuan, bikin tambah kesal, bikin telinganya tidak enak, sehingga Ayub sudah tidak mau dengar lagi omongan teman-temannya, ingin mati saja rasanya. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Inilah kerinduan Ayub, karena sudah sangat menderita dan juga dibuat kesal oleh teman-temannya yang sok menasihati tapi tambah bikin kesal. Nah, inilah seringkali yang membuat orang ingin mati, karena sudah dalam keadaan demikian, bukan dilayani oleh orang-orang yang penuh Roh Kudus, yang ada urapan Roh Kudus seperti dalam Zoom Grace Ministry, tapi orang-orang yang memakai akal pikiran sendiri, bersandar pada pengertian sendiri, menasihati dari A sampai Z, dan akhirnya bikin kesal. Tidak ada satu kuasa pun di dalam nasihat mereka untuk Ayub, sehingga Ayub rasa kesal luar biasa, ingin mati rasanya. Kita juga tahu banyak kasus-kasus bunuh diri yang sudah tersebar di media online, di televisi, termasuk dari Kediri, seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan juga sudah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dengan tabung gas dalam mobilnya. Ini karena kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Tidak ada orang yang bisa menasihati seperti Yesus Kristus, sehingga tidak datang kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, tapi mengambil keputusan untuk bunuh diri. Jadi kerinduan untuk mati dan untuk lompat kegirangan bisa masuk surga, tapi akan mengalami seperti orang kaya yang mati bersamaan dengan Lazarus. Orang kaya ini setelah mati, dia tidak melompat-lompat kegirangan seperti harapan Ayub kalau sudah mati bisa melompat-lompat kegirangan di sorga. Orang kaya ini mengalami kepedihan di neraka, kepanasan, kehausan, tidak bisa lagi mengatasinya sehingga nekat minta tolong kepada orang yang tidak bisa menolongnya.
di dunia tidak mau minta tolong kepada Allah, tetapi di neraka baru mau minta tolong lagi, bukan langsung kepada Allah, tapi minta supaya Lazarus lagi yang memberikan air itu, sehingga Allah Bapa tidak bisa mengabulkan permohonannya. Ketika di dunia tidak pernah memohon kepada Allah, tapi begitu di neraka tidak bisa tahan haus, meminta tolong kepada Allah, sudah terlambat. Harusnya dia tahu firman Tuhan. Yesus sudah berfirman, akulah sumber air hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya keluar aliran-aliran air hidup. Barang siapa yang haus datang kepadaku. Di dunia ini Yesus menyediakan air kehidupan, tetapi orang kaya ini tidak mau mencicipi air kehidupan, tapi sampai di neraka baru dia mengusulkan supaya bisa dapat kiriman air kehidupan dari surga, tetapi tidak disetujui. Lalu doa kedua daripada kaya ini adalah supaya Lazarus boleh datang kembali ke dunia untuk menyampaikan nasihat kepada keluarganya supaya jangan menyusul di neraka. Usulan ini juga ditolak mentah-mentah oleh Bapak Abraham karena di sana sudah ada kitab para nabi, sudah ada hamba-hamba Tuhan yang masih hidup. Kalau kesaksian para nabi, hamba-hamba Tuhan masih hidup tidak didengar, walaupun Lazarus hidup kembali juga tidak akan digubris, sehingga tidak disetujui permohonan orang kaya ini. Dia tidak bisa melompat-lompat kegirangan seperti Ayub yang percaya, yakin kalau dia mati saat itu pasti akan melompat-lompat kegirangan, karena Ayub tidak menyangkal firman yang Maha Kudus. Beda dengan orang kaya ini, dia ketika Lazarus lapar haus, dia tidak memberi Lazarus makan dan minum. Sesuai firman Tuhan, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Demikian juga orang kaya ini termasuk kelompok kambing, sehingga dia masuk ke tempat siksaan itu karena waktu Lazarus sedang ada di pintu rumahnya, tidak dilirik, tidak diberi makan minum, malah anjingnya menjilat-jilat borok daripada Lazarus. Itulah firman yang Maha Kudus yang dilanggar oleh orang kaya ini, sehingga ketika dia mati seperti yang dirindukan Ayub mati, tapi dia tidak bisa melompat-lompat kegirangan. Dan kita bersyukur pada malam hari ini kita juga tidak mempelajari tentang melompat-lompat kegirangan karena setelah mati, tapi kita pelajari tentang bagaimana melompat-lompat kegirangan saat Tuhan melawat kita di bumi, dari Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ya, ini bukan melompat-lompat kegirangan karena meninggal di dalam Kristus, tetapi dilawat Tuhan, memulihkan hubungan ayah dan anak, kepahitan luka batin dipulihkan, sehingga orang-orang yang tadinya sedih tidak lagi sedih, malah melompat-lompat kegirangan. Karena apa? Karena mereka menggenapi firman yang Maha Kudus dalam Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berkata demikian, baginya tidak terbit fajar. Mereka yang termasuk dalam Maleakhi 4 ayat 2, mereka berkata, carilah pengajaran dan kesaksian, sehingga bagi mereka terbit fajar, surya kebenaran yang bersayapkan kesembuhan. Itu juga yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang mengalami kepedihan hati karena difitnah bolak-balik sana sini, sampai para donatur menghentikan donasi-donasi, padahal beliau sedang membangun sekolah khusus yang luar biasa, di mana murid-muridnya memenuhi kriteria
yang paling bodoh, yang paling miskin, dan yang paling bandel. Nah, sekolah ini belum selesai dibangun, sudah berlangsung pelajarannya. Dan tidak ada lagi donasi sehingga menumpuk 5 miliar. Sangat pedih hati seorang ibu hamba Tuhan ini, sehingga dia menangis di atas atap rumahnya. Dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak menyangkal firman yang Maha Kuasa, menantikan pertolongan dari Tuhan. Bagaimana ini kalau orang tua murid komplain, anak-anak yang sudah sekolah tiba-tiba dihentikan. Padahal murid-muridnya ini latar belakang yang paling bandel, yang paling bodoh, yang paling miskin. Akan timbul keributan kalau tiba-tiba sekolah di stop. Ya, di dalam kepedihan hatinya itu, Tuhan memberikan satu tanda ajaib kepadanya. Kenapa? Karena memang Tuhan selalu memberi tanda. Yesus adalah pangkal dari taruh dari Isai yang berdiri, pangkal dari Isai yang berdiri sebagai panji-panji, Yesaya 11 ayat 10, bagi bangsa-bangsa, supaya suku-suku bangsa mencari dia di tempat kediamannya, di tempat dia ditinggikan, di dalam jumbres misteri ini, dalam wadah ini, maupun di dalam wadah-wadah di mana anak-anak Tuhan memuliakan dia. Dan Tuhan memberi tanda ajaib baginya, puluhan bunga mawar biru dari Brasil. Pada waktu itu belum ada mawar biru masuk ke Indonesia. Tapi seorang sahabatnya mendengar suara Tuhan, beli puluhan batang mawar biru ini, berikan kepada hambaku. Dan pada saat bunga mawar biru itu diberikan, hatinya diteguhkan. Yang takut masalah hutang 5 miliar. Dia meyakini bahwa kasih Bapak Yesus lebih indah daripada keindahan puluhan bunga mawar ini. Sehingga dengan imannya dia yakin Tuhan pasti akan menolong. Dan saatnya dia menyampaikan firman di sebuah hotel, dan seseorang yang tidak dikenalnya mengucap syukur, terima kasih karena firman yang disampaikan itu sangat berkenan, sangat sangat dihayati, sangat diresapi, dan sangat mengubah akan hatinya yang menjadi gembira dalam Tuhan. Sehingga dia hanya pesan singkat, tolong mampir di resepsionis, ambil titipan dari saya. Dan akhirnya terjadi mujizat itu, diketahui mujizat itu setelah dibuka titipan di resepsionis itu, ternyata cek 5 miliar. Inilah tanda kesaksian mawar biru. Kasih Bapak Yesus lebih indah daripada mawar biru. Berapapun hutang-hutang kita saat ini, yakinlah dengan pengajaran dan kesaksian ini, kita belajar dari pengurapan Bapak Yesus. Bapak Yesus yang sanggup memberikan bunga mawar biru kepada hamba Tuhan itu dan cek 5 miliar, bisa juga menolong kita saat ini yang masih mengalami hutang-hutang yang tidak sampai 5 miliar juga, bisa juga Tuhan lunasi. Karena kita mencari pengajaran dan kesaksian, kita berkata-kata carilah pengajaran dan kesaksian, bagi kita terbit fajar, surya kebenaran yang bersayapkan kesembuhan, sehingga kita berjingkrak-jingkrak, ya, seperti anak lembu lepas kandang. Bukan berjingkrak-jingkrak seperti Ayub pingin berjingkrak-jingkrak di sorga, pingin mati rasanya, udah ndak tahan, kesal dengan sahabat-sahabatnya yang sok nasihat malah bikin jengkel. Ternyata Tuhan mau supaya kita tidak seperti Ayub hanya ingin rindu berjingkrak-jingkrak di sorga, tapi kita bisa berjingkrak-jingkrak di bumi saat Tuhan melunasi hutang-hutang kita, menyembuhkan luka batin kita, memulihkan hubungan orang tua dan anak, suami dan istri. Kita bisa berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ya, ada juga kesaksian seorang pendeta dari Korea, yang mana dia tidak siap untuk menghadap Kristus. Karena pada waktu dia mati, tiba-tiba malaikat menerobos tembok kamarnya, dia kaget. Jangan ke situ, tembok saya roboh.
Padahal malaikat itu bisa tembus saja tanpa tembok itu roboh. Dan dia bilang, Pak Pendeta, siap sekarang ikut saya ke surga. Pak Pendeta bilang, jangan, saya tidak siap. Saya malu dalam keadaan seperti ini, saya belum siap bertemu Bapak Yesus. Tapi segera digantikan dengan pakaian putih, sehingga bisa berangkat sampai ke pintu surga, tertutup pintu surga, tidak bisa terbuka. Dan Bapak Pendeta ini kenapa tidak bisa terbuka, dan ternyata malaikatnya menyanyi dulu, baru pintu itu terbuka. Lagunya seperti ini. Ku masuki gerbangmu dengan hati bersyukur, halamanmu dengan pujian. Kataku hari ini harimu Bapa Yesus, ku bersuka sebab Bapa girangkanku. Setelah saya menggali firman Tuhan ini juga, karena apa? Setelah malaikat itu menyanyi, tiba-tiba pintu surga itu terbuka. Barulah kita mengerti kenapa selama ini kita tidak mau nyanyi ku masuki gerbangmu pada saat mau masuk ruang gereja, halaman gereja. Sudah di dalam gereja baru nyanyi ku masuki gerbangmu. Nah, harusnya di halaman gereja sudah nyanyi. Bahkan kami dari mobil setelah berapa meter sebelum masuk pagar gereja, kami menyanyi ku masuki gerbangmu, supaya gerbang Tuhan sudah dibuka saat kita masuk halaman gereja. Bukan masuk halaman gereja masih bersungut, masih dalam gereja baru nyanyi ku masuki gerbangmu. Lah di halaman gereja kok enggak nyanyi, kok masih sedih, kok masih bersungut-sungut. Harusnya di halaman gereja sudah bersyukur. Jangan di halaman gereja saja, dari rumah sudah bersyukur ya, sehingga kita siap untuk menikmati hadirat Tuhan di gereja, ataupun sebelum masuk dalam Zoom Grace Ministry ini, kita sudah masuki gerbang Tuhan dengan hati bersyukur, sehingga pada waktu Ibu Ong Ling Ling mendoakan kita semua, bukan lagi Tuhan mengoreksi kesalahan-kesalahan kita, tapi Tuhan menjanjikan apa yang akan terjadi di hari depan kita, minggu depan, bulan depan, atau apa ada serangan-serangan. Yang Tuhan koreksi adalah kejahatan-kejahatan orang pada kita, bukan kejahatan-kejahatan kita sendiri. Karena sudah kita berperkara dengan Tuhan sebelum masuk Zoom Grace Ministry, dosa kita yang merah seperti kirmizi sudah menjadi putih seperti bulu domba. Dosa kita yang merah seperti kain kesumba sudah putih seperti bulu domba. Sehingga kita bisa tidak lagi dikoreksi tentang sakit hati, kecewa oleh Roh Kudus melalui Ibu Ong Ling Ling, tapi hanya disampaikan, anakku, aku mengasihi engkau dan sebagainya akan terjadi demikian, kamu akan menghadapi ini seperti saya, ada domba yang nyasar akan datang ke rumahmu dan saya bisa merawatnya, dan Tuhan bilang tangkap juga kambing itu. Sampai sekarang saya belum bisa tangkap kambingnya, tapi saya bersyukur dombanya sudah bisa ikut Zoom Grace Ministry sampai saat ini. Itulah yang Tuhan kendaki. Kita masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur sebelum masuk Zoom Grace Ministry ini, sebelum masuk halaman gereja ini. Di gereja kita masing-masing sudah bersyukur, jangan masih bersungut-sungut di halaman gereja. Nah, akhirnya setelah itu pendeta itu bisa mengalami lawatan, mengalami peristiwa-peristiwa di surga, dan dia bisa mengirim buku-buku yang dia sudah karang, termasuk dalam bahasa Indonesia, di internet juga saya tahu, sehingga saya banyak kesaksiannya, tapi yang lebih saya ingat terus adalah ku masuki gerbangmu dengan hati bersyukur. Jadi inilah orang yang masuk ke surga tapi dengan hati tidak bersyukur, sehingga pintu surga belum dibuka. Untung ada malaikat yang menyanyikan sehingga bisa dibuka pintu itu. Kalau tidak bisa masuk dia. Jadi janganlah kita berhenti mengucap syukur dalam segala sesuatu. Bukan saja waktu masuk gerbang Tuhan bersyukur, masuk ke dalam rumah kita masih bersyukur, masuk ke tempat pekerjaan kita bersyukur, masuk ke dalam mobil kita bersyukur, terus bersyukur dalam segala sesuatu sehingga pintu surga terbuka, pintu pertolongan Tuhan terbuka untuk masalah-masalah kita dari A sampai Z, semuanya bisa diatasi karena Bapak Yesus sudah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup lagi. Tapi kalau tidak bersyukur, pintu itu tidak dibuka, siapa yang bisa membukanya?
kita hanya bisa buka dan mengucap syukur, dan Tuhan Yesus yang memegang kunci Daud yang akan membukanya. Jadi saat ini kita sudah memperhatikan bagaimana kita membaca firman Tuhan. Tuhan menegur kita untuk menggali lebih dalam. Kesempatan ini kita menggali hanya sebentar saja, lebih banyak waktu kita bisa menggali sendiri-sendiri. Kalau kita hanya dengar pesan Tuhan nubuatan tanpa menggali firman, tidak timbul iman, maka iman kita kurang terhadap nubuatan-nubuatan itu, maka timbul keraguan-raguan, bahkan tidak lagi yakin nubuatan ini akan tergenapi atau tidak. Jadi kita harus gali firman Tuhan terus, makin kuat iman kita, makin kita yakin nubuatan itu tergenapi, walaupun kelihatannya seolah-olah tidak tergenapi, kok lama sekali ditunggu, belum tergenapi. Demikian juga pada saat kalau kita sudah mulai berkurang kerinduan kita kepada Tuhan, kita harus meningkatkan kerinduan kita seperti rusa yang rindu sungai, sehingga rusa tidak akan berhenti sebelum mendapat sungai, dan terus berlari makin kencang, tidak ingin menunda-nunda waktu agar segera bisa menikmati sungai yang melegakan, yang memuaskan. Itulah tahap awal kita merindukan Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita bisa merindukan Dia, ya, bukan saja seperti rusa yang merindukan sungai, tapi seperti Bapa Yesus yang merindukan Allah Bapa. Malam-malam Dia datang, bermalam doa semalam suntuk, bahkan di Taman Getsemani juga Bapa Yesus datang kepada Allah Bapa untuk siap menderita di kayu salib. Kalau Bapa Yesus tidak berdoa, tidak mungkin Dia kuat, ya. Ayub mengatakan, apakah kekuatanku batu, apakah tubuhku dari tembaga? Sama, tubuh Yesus juga bukan dari tembaga. Yesus juga berkata, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi karena Yesus bertekun dalam doa, Dia batalkan, jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu lah yang jadi. Itulah kekuatan doa yang melebihi dari kekuatan tembaga yang dipertanyakan oleh Ayub. Bagaimana aku bisa kuat? Tubuhku tidak seperti tembaga. Tubuh Kristus adalah tubuh manusia biasa, bukan tubuh tembaga. Tapi karena kekuatan doa di Taman Getsemani, Yesus bisa bertahan sampai titik darah penghabisan, nafas terakhir. Dan pada waktu Yesus dalam penderitaan yang pedih tak kenal belas kasihan itu, Yesus baru menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya sudah waktunya untuk diserahkan. Kalau belum waktunya diserahkan, jangan seperti Ayub minta mati dulu sekarang. Itu namanya belum waktunya, ya. Seperti Pak Wilson sebenarnya sudah waktunya, tapi diberi perpanjangan waktu, ya. Kalau Pak Wilson bilang, ya Bapak aku serahkan nyawaku, ya sudah berangkat karena sudah waktunya. Tapi karena ada perpanjangan waktu, walaupun sudah waktunya, belum berangkat karena diberi perpanjangan waktu, sehingga malam ini bisa mendoakan saya menyampaikan firman, ya. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya karena memang sudah waktunya. Tapi Ayub memohon mati, belum waktunya. Pak Wilson sudah waktunya tapi belum mau berangkat, diberi perpanjangan. Luar biasa Pak Wilson, semangat melayani Tuhan. Jadi kita bersyukur pada Tuhan bahwa walaupun kekuatan kita tidak seperti tembaga, tapi kita berdoa seperti Bapak Yesus di Taman Getsemani, maka kita juga mohon pengurapan Bapak Yesus. Ajarlah saya bisa berdoa seperti Bapak Yesus berdoa kepada Allah Bapa di Taman Getsemani, sehingga walaupun tubuhku tidak sekuat tembaga, tapi dalam dunia roh aku gagah perkasa di dalam Tuhan. Seringkali Tuhan memperlihatkan Ibu Ong Ling Ling saat mendoakan satu persatu, ada yang sudah berdoa dengan tekun, berjaga-jaga, sehingga Tuhan perlihatkan tubuhnya bertambah besar, gagah perkasa, ya. Itu dalam dunia roh. Dalam dunia fisik tidak seperti tembaga, tetapi dalam dunia roh gagah perkasa karena berjaga-jaga dan berdoa seperti Bapak Yesus di Taman Getsemani. Jadi
kita juga harus menambah kekuatan kita di dalam doa, berjaga-jaga dan berdoa, karena tanpa kita berdoa seperti Bapak Yesus di Taman Getsemani, kita akan ngotot kehendakku saja yang jadi Bapa, jangan kehendakmu yang jadi. Aku lebih senang kehendakku yang jadi Bapa, jangan kehendakmu. Itulah doa orang-orang yang tidak seperti Bapak Yesus, ingin kehendaknya yang jadi, bukan kehendak Bapa yang jadi. Dan selanjutnya harus ada kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran, kita tidak bisa bertahan. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Kesabaran kita terbatas, jadi kita harus belajar dari pengurapan Bapak Yesus. Pengurapan Bapak Yesus, ajarlah saya bisa bersabar seperti Bapak Yesus bersabar di dalam sengsaranya, karena kalau tidak ada kesabaran tidak akan tahan dalam penderitaan, akan jadi seperti orang-orang Israel yang bersungut-sungut. Nah, setelah bersungut-sungut akhirnya bersuam-suam. Setelah bersuam-suam akhirnya dimuntahkan keluar dari mulut Bapak Yesus. Nah, kalau sudah dimuntahkan ini susah sekali ya. Seorang hamba Tuhan bersaksi tentang seseorang yang terkenal, yaitu kita semua tahu Jeffrey Chandra. Walaupun dia hanya menyanyikan satu lagu saja, semua yang hadir bisa merasakan urapan Allah yang menyentuh. Tetapi dia akhirnya juga mengaku bahwa sekarang dia sulit untuk menyembah Tuhan. Tidak seperti dulu lagi. Itu karena sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Sudah suam-suam. Ya, kita juga harus mendoakan saudara-saudara kita seperti Tuhan Yesus mendoakan Rasul Petrus. Simon, iblis meminta untuk menampi engkau seperti gandum, tapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Jadi kalau tidak didoakan oleh Bapak Yesus, pasti iman Simon Petrus sudah gugur, bakalan juga seperti Yudas Iskariot, tetapi iman Simon Petrus tidak gugur. Dia mendapat emas yang murni, sehingga dia bisa menggembalakan domba-domba Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mendengar deklarasi Simon Petrus, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah iman Petrus yang tidak suam-suam, yang tidak gugur. Dia bisa menggembalakan domba-domba. Bahkan saya bersyukur, saya juga bisa menemukan domba yang kesasar dan kembali lagi ke kandangnya setelah dilayani di rumah saya. Ini adalah suatu tugas kita supaya baik domba yang kesasar, baik itu yang sudah dimuntahkan keluar dari mulut Bapak Yesus, bahkan yang sudah dibuang oleh Bapak Yesus seperti Israel dibuang ke 4 penjuru, kita doakan mereka masih bisa mendapat kasih karunia Allah. Karena apa? Pada saat kita memuji menyembah Bapak Yesus dalam roh dan kebenaran, dialah yang akan menarik orang-orang itu datang kepadanya. Sehingga saya setelah menggali firman ini, saya lebih sering meninggikan Bapak Yesus, karena saya rindu Bapak Yesus di dalam saya juga bisa menarik orang-orang yang menganiaya dia, seperti Bapak Yesus yang ada di dalam Nabi Ananias telah menarik Saulus yang menganiaya Bapak Yesus di pintu gerbang Damsyik. Jadi kita harus meninggikan Bapak Yesus seperti lagu ini. Bapa Yesus ku tinggikan, ku harus makin berkurang. Bapa Yesus saja ku sembah, ku di tempat paling belakang. Bapa Yesus ku tinggikan, dan salibmu ku beritakan. Bapak Yesus tarik semua orang datang kepadamu sekarang. Saya bersyukur setelah saya meninggikan Bapak Yesus menarik seorang suami yang bertahun-tahun lamanya
sudah tidak memberi nafkah kepada istrinya, meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat saya berkunjung ke rumahnya, istrinya sedang ada dalam masalah, ingin mendapatkan pertolongan dari saya secara keuangan. Tapi saya tidak bisa membantu, saya hanya bisa datang untuk mendoakan supaya dia bisa mendapat kelegaan saat dia letih lesu dan berbeban berat. Dan di luar dugaan, saat kami berdoa, suaminya datang ikut pertama kali berdoa bersama istri dan anaknya ketika saya hadir. Dan saat itu anaknya mendapat penglihatan bagaimana Nabi Musa membawa tongkat di depan rumah mereka dan ada tulisan keajaiban. Saya bersyukur atas penglihatan itu. Tuhan menjanjikan keajaiban kepada ibu ini yang sudah tidak mendapat nafkah dari suaminya, tapi bersukacita bersyukur suaminya bisa bertobat pertama kali ikut kembali berdoa. Dan selain itu juga ada penglihatan Sakeus ada di depan ibu ini. Sebagaimana ada keselamatan di rumah Sakeus, demikian juga ada keselamatan di rumah ibu ini, di mana suaminya bisa kembali ikut Bapak Yesus. Dan juga ada penglihatan Bunda Maria. Padahal yang mendapat penglihatan itu dari gereja GKJW. Kalau orang Katolik mendapat penglihatan ada Bunda Maria, rasa senang luar biasa. Tapi ini orang GKJW mendapat penglihatan Bunda Maria, dan saya jelaskan inilah keterlibatan Bunda Maria di negeri Kana. Pengantin tidak tahu masalah sedang terjadi, tapi melalui keterlibatan Bunda Maria dan pelayan-pelayan, masalah air, masalah anggur kehabisan bisa diselesaikan sebelum pengantin mengetahui masalah. Demikian juga kita di rumah ini sudah tahu masalahnya, tapi tidak tahu cara Tuhan menyelesaikan. Yakin Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah tanpa kita tahu masalahnya, Dia juga bisa menyelesaikan masalah. Setelah kita tahu masalah kita dan coba-coba dengan cara kita gagal terus, Tuhan masih sanggup untuk menyelesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib, seperti Dia menyelesaikan masalah bersama Bunda Maria di perjamuan kawin negeri Kana itu. Dan saya tanya lagi, ada penglihatan apa lagi? Dia bilang, karena saya menyuruh ibu itu bersyukur. Saat dia berdoa bersyukur dengan berlinang air mata, anaknya bilang, saya melihat ada malaikat menaruh di depan mulut mama saya, dan ada tempat untuk menampung air mata mama saya di tempat itu. Saya bilang itu kirbat dari sorga untuk menampung air mata mamamu. Inilah yang terjadi. Kalau saya tidak tinggikan Bapak Yesus di dalam saya, tidak mungkin Bapak Yesus dalam saya menarik suami ibu itu yang sudah sekian tahun lamanya tidak mau berdoa bersama istri dan anaknya, sudah tidak beri nafkah, tidak mau minta tolong kepada Tuhan. Tapi hari itu air mata ibu itu ditampung oleh malaikat Tuhan, dan yang melihat penglihatan itu adalah anaknya sendiri. Saya sendiri tidak bisa lihat penglihatan seperti itu, tapi Tuhan meneguhkan lewat anak itu. Jadi kita yang sudah mengikuti Jom Grace Ministry sampai saat ini, janganlah kita bosan-bosan meninggikan Bapak Yesus yang ada di dalam hati kita. Seperti Ananias meninggikan Bapak Yesus yang ada di dalam dirinya. Dia senantiasa berdoa, Bapak Yesus berkati Saulus yang menganiaya kami, ampuni kami. Tetapi begitu Bapak Yesus suruh dia datang ke tempat Saulus, dia tidak berani lagi. Tuhan, ini orang sangat jahat. Tetapi Bapak Yesus yang ada di dalam Ananias sudah bertekad untuk menarik Saulus, meyakinkan Ananias, orang ini adalah orang pilihan dalam tanganku. Aku sendiri akan memberitahu kepadanya banyak penderitaan yang harus dia tanggung karena namaku. Bayangkan, Saulus baru bertobat, baru berhenti menganiaya umat Tuhan. Tuhan langsung beritahu, Saulus, engkau juga akan menanggung banyak penderitaan demi namaku, seperti orang-orang yang engkau aniaya itu. Ya, itulah yang membuat Ananias tidak ragu-ragu lagi, memakai kasut kerelaan untuk beritakan Injil damai sejahtera, sehingga dia bisa melangkah
ke rumah Saulus. Seandainya Ananias tidak memakai kasut itu, dia akan seperti Yunus, tidak mau pergi ke rumah Saulus. Tapi kita bersyukur Ananias sudah menjadi contoh bagi kita. Ada harapan bagi orang-orang yang menganiaya Bapak Yesus untuk bisa datang pada Bapak Yesus. Kenapa Bapak Yesus di dalam Petrus tidak menarik Saulus? Bapak Yesus di dalam Yohanes tidak menarik Saulus? Karena Bapak Yesus yang ada di dalam Ananias yang ditinggikan untuk memberkati Saulus, maka Bapak Yesus ini menarik Saulus sampai Ananias kaget-kaget. Oh, ternyata bisa bertobat Saulus ini. Ya, jadi kita kalau saat ini masih menantikan suami belum bertobat, istri belum bertobat, atau anak-anak, keluarga, tetangga, salahkan diri kita sendiri. Karena kita belum meninggikan Bapak Yesus. Seperti Ananias tinggikan Bapak Yesus, berkati Saulus, berkati orang yang mengecewakan hati kita, sambil meninggikan Bapak Yesus. Nanti Bapak Yesus yang menarik mereka datang, ya. Termasuk Bapak Yesus menarik, datang domba kesasar ke tempat saya, menarik suami ibu itu yang sekian tahun tidak mau minta tolong pada Bapak Yesus. Air mata ibu itu sudah ditampung di kirbat Tuhan dan dilihat oleh anaknya sendiri. Saya tidak pernah melihat bagaimana air mata seseorang ditampung di kirbat Tuhan, tapi saya sangat diteguhkan dengan penglihatan yang disampaikan oleh anak itu. Jika saya tidak meninggikan Bapak Yesus, jika saya tidak memakai kasut kerelaan untuk beritakan Injil damai sejahtera, saya tidak akan melangkahkan kaki saya ke rumah orang itu, dan saya tidak bisa mengalami kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Di rumah itu bukan gereja, di rumah itu jemaat GKJW biasa, bukan jemaat karismatik, tapi mereka mengalami karunia roh. Karena saya sudah meninggikan Bapak Yesus, pakai kasutnya, mau melangkahkan kaki di sana, maka terjadilah mujizat yang luar biasa itu. Jadi sekarang ini bagi kita yang sudah diurapi Bapak Yesus, janganlah kita seperti Saul hanya sekedar diurapi, tapi kita juga mau belajar dari pengurapan itu, mau taat kepada pengurapan itu. Jangan hanya pokoknya aku sudah diurapi, sudah puas. Jangan, kalau hanya diurapi tok percuma, kita tidak bisa taat. Karena kita harus belajar dari pengurapan itu, seperti Bapak Yesus taat kepada Allah Bapa, kita juga bisa taat kepada Bapak Yesus, sehingga kita bisa pakai kasutnya, melangkahkan kaki kita ke tempat orang-orang yang Tuhan Yesus sudah muntahkan keluar dari mulutnya. Kepada orang-orang yang menganiaya Bapak Yesus, kita juga bisa langkahkan kaki kita ke mereka. Karena apa? Karena kita memakai kasutnya, kita sudah meninggikan Bapak Yesus, kita sudah dikuatkan dalam kuat kuasanya dengan selengkap senjata Allah. Kita terus memperhatikan firman, menggali firman. Jangan hanya saat ini saja. Kalau saya hanya saat ini saja menggali, masih kurang. Saya ingin menggali lagi, lebih banyak lagi. Dan selanjutnya ada kesaksian tentang madu biru. Bukan saja kasih Yesus lebih indah dari bunga mawar biru, kasih Yesus juga lebih manis daripada madu biru. Seperti yang dialami oleh seorang hamba Tuhan di Cirebon, di mana dia punya peternakan lebah. Tuhan berjanji suatu saat madu yang dihasilkan akan berwarna biru. Dan pada saat saya tidak tahu ada masalah apa yang terjadi, tapi begitu dia menikmati madu biru itu, dia semakin yakin bahwa kasih Yesus lebih indah, lebih manis daripada madu biru itu. Sehingga saya juga teringat bahwa saya ternyata juga sudah mendapat tanda anggur biru. Karena saya ini tidak pernah menemukan anggur biru di toko-toko, tapi suatu saat saya mendapat batu galih kelor dari Bapak tempat praktek saya. Saya kontrak sebuah kamar di tempat praktek, yang punya rumah itu pensiunan mandor gudang garam. Dia memberikan saya sepotong kecil batu galih kelor, karena dia batu itu besar, dia udah pecah-pecahkan dibagi orang-orang sakit, bisa ditaruh di galon air minum. Katanya nanti setelah ditaruh itu diminum, airnya lebih sehat daripada sebelum merendam batu itu. Jadi saya tidak berani taruh di galon, nanti istri saya kira kotoran. Jadi saya coba masukkan di botol
anggur perjamuan yang biasa saya pakai perjamuan kudus di mobil saat doa syafaat. Ternyata 5 hari kemudian anggur itu menjadi biru. Ya saya pikir ya biasa saja. Tapi setelah saya melihat kesaksian madu biru, mawar biru, saya bersyukur bahwa saya juga diberikan Tuhan anggur biru, bahwa cinta Yesus lebih nikmat daripada anggur biru, sehingga kita hari ini kita menikmati kemanisan cinta Yesus lebih daripada madu biru. Kita menikmati keindahan kasih Yesus lebih daripada mawar biru. Kita menikmati anggur cinta Yesus lebih daripada kenikmatan anggur biru lewat firman-Nya ini. Jadi siapa yang sudah mendengar firman, perhatikan baik-baik, yakin dan percaya bahwa kita telah diurapi. Bahwa pengurapan itu yang mengajar kita, bukan saya, bukan Ibu Ong Ling Ling. Kalau kita hanya belajar pada manusia, kita akan mengalami peningkatan yang kurang maksimal. Tapi kalau kita belajar dari pengurapan Bapak Yesus, kita bisa lebih meningkat level rohani kita, sehingga kita bisa lebih puas menikmati indahnya, manisnya, nikmatnya kasih Yesus. Lebih daripada mawar biru, lebih daripada madu biru, lebih daripada anggur biru. Sekarang bagi kita yang tidak sudah berbeban berat, bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus memberikan kelegaan saat ini, yakin dan percaya firman Allah telah datang melaksanakan kehendak Allah, supaya bukan kita saja melompat-lompat kegirangan di sorga, tapi kita melompat-lompat kegirangan di bumi. Saat Tuhan pulihkan kita, melunasi utang kita, menyembuhkan luka batin kita, memulihkan hubungan kita, memulihkan rumah tangga kita, bisnis pekerjaan kita, gereja kita masing-masing. Amin. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan ini dengan menyanyi, dan selanjutnya saya ingin ada hamba Tuhan yang mendoakan setelah saya menyampaikan ini. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, melewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, bersyukur, ya Tuhan, ku bersyukur, aku bersyukur, melewati lembah air mata, aku bersyukur, firman-Mu, ya dan amin. Aku bersyukur, kemenangan sudah Kau jamin. Aku bersyukur. Saya kembalikan pada Ibu Ong Ling Ling, Tuhan memberkati. Atas penyampaian firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya persilakan Ibu Gembala Feben ini yang berdoa firman Tuhan dan doa berkat. Iya, mana sekarang? Ibu Gembala Feben ini. Haleluya, haleluya. Puji dan syukur kami kepadamu. Segala kemuliaan, hormat, pengagungan hanya bagimu, Bapakku yang ada di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat dan penebus kami yang ajaib, biarlah kami menjadi pengikut-pengikut Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Kami dapat mengagungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mau pakai kami semua menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan telah pakai hamba-Mu
Bapak Dr. Habel Ndun Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang sangat berharga saat firman-Mu disampaikan. Yang dapat memberi pencerahan di dalam setiap hati kami. Diberikan kami hikmat, akal budi, bijaksana, memahami dan mengerti akan firman-Mu. Tuhan, sosok pribadi Ayub yang sudah Tuhan tampilkan lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami tidak mudah putus asa, tetapi kami mau ambil bagian yang terbaik dari Ayub, bahwa dia tidak pernah mencela Tuhan, tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Dia tetap pegang akan kebenaran firman-Mu, sehingga hidupnya dipulihkan. Bukan hanya dipulihkan, bahkan Tuhan melimpahkan berkatnya berlipat-lipat kali ganda. Biarlah Tuhan Engkau mau tolong kami. Firman-Mu yang sudah disampaikan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus terus berbicara di dalam setiap hati, di dalam setiap sanubari hati kami masing-masing ya Tuhan, supaya kami memiliki kepekaan rohani. Tuhan mendengar suara Tuhan, dan kami menyimpan firman Tuhan, dan kami boleh renungkan setiap hari. Oh Tuhan, setiap pagi sepanjang umur hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kami tidak mudah digoyahkan, tidak mudah terkena arus, diombang-ambingkan dengan keadaan-keadaan yang, oh Tuhan, tidak memberikan kepastian kepada kami, memberikan kegelisahan dan ketakutan. Tetapi firman-Mu adalah janjinya ya dan amin. Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Habel Ndun, yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati keluarganya, berkati Tuhan Ibu yang senantiasa boleh menjadi pendamping yang setia untuk hamba-Mu Bapak Habel Ndun. Berkati anak-anak, semua cucu dan mantunya. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk profesi seorang dokter. Masih bersedia melayani pekerjaan Tuhan, menjadi hamba Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri akan pakai lebih jauh lagi dengan ungkapan-ungkapan rahasia firman-Mu. Berkati Tuhan kesehatannya, berkati tugas-tugas yang Tuhan percayakannya kepadanya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati, oh Tuhan, untuk hamba-Mu Cik Ling. Tuhan, walaupun banyak hambatan dan rintangan, oh Tuhan, hal kesulitan dan masalah, sakit penyakit yang oh Tuhan, seakan-akan menghambat pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kami percaya di balik semua masalah yang dihadapi oleh hamba-Mu, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, bahwa firman-Mu tidak pernah gagal, rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Engkau mempaki hamba-Mu Cik Ling dengan kekuatan supranatural Tuhan, dengan kekuatan otoritas sorga, sehingga hamba-Mu berdiri tegak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana, tetapi Tuhan membentengi hamba-Mu dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kekuatan, kesabaran, bahkan kesehatan, sukacita dan bahagia, baik dalam pelayanan Tuhan Grace Ministry, baik onset maupun pelayanan Zoom, pelayanan oh Tuhan menara doa, pelayanan kepada anak-anak Tuhan di luar kota ataupun di Surabaya dan sekitarnya. Demikian juga kami berdoa untuk keluarganya. Oh Tuhan, untuk anak-anak semua mantu dan cucu-cucunya kami serahkan. Biarlah kuasa Tuhan membentengi rumah tangga dan keluarganya. Tuhan, berkati apapun menjadi pergumulannya. Tuhan, berkati apapun menjadi permasalahan yang dihadapinya. Tuhan, kebutuhan dan keperluannya Tuhan cukupkan, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat, tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat Zoom yang sampai hari ini tetap setia mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan Grace Ministry. Semua yang sudah kami korbankan, waktu, tenaga, pikiran, keuangan, materi dan lain sebagainya, tidak sia-sia. Semuanya Tuhan akan memberikan balasan
saat waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati co-host yang sudah memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk membantu kelancaran ibadah Zoom ini Tuhan. Baik Bapak, oh Tuhan, saudara kami, haleluya, Julius bersama Stasia. Kami juga berdoa untuk oh Tuhan, haleluya. Haleluya, saudara kami David bersama istrinya. Tuhan, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan secara jasmani maupun rohaninya. Terima kasih Tuhan, buat hidup rohani kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Engkau dengan kekuatan kuasa-Mu. Tuhan, berkati setiap doa yang kami dapatkan dari Zoom Kris Ministry ini, itu adalah nubuat-nubuat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah itu akan terjadi dengan iman kami percaya kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang susah pun terhibur, yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuh. Tuhan, yang putus asa diberikan pengharapan. Mereka yang menghadapi masalah soal pekerjaan, rumah tangga, hidup nikah, masalah sekolah, masalah kuliah, oh Tuhan, masalah pribadi soal jodoh sekalipun, Tuhan Engkau akan ambil alih semua. Tuhan, Engkau tolong. Tuhan memberikan jalan dengan cara Tuhan yang terbaik. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, sebentar hamba-Mu akan lanjutkan ibadah dan pelayanan ini sampai selesai. Dan besok pagi hamba-Mu harus berangkat ke Nganjuk untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Berikan kekuatan ekstra ya Tuhan, supaya hamba-Mu mampu sampai di Nganjuk dan boleh berbagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan, Kau pakai sampai hamba-Mu boleh kembali di Surabaya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Berkat perlindungan Tuhan tidak pernah terbatas bagi hamba-hambanya yang setia kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita angkat tangan kita menada di hadapan Tuhan, dan Tuhan kiranya turun tangan untuk memberkati. Saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahkan segala kebaikan dan berkat mujizat-Nya. Oh haleluya, dinyatakan kekuatan, oh Tuhan, keselamatan, damai sejahtera dan ketenangan diberikan kepada kita sekalian dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Sama-sama Cik Ling. Selamat melanjutkan pelayanan. Tuhan berkati. Ya, sama-sama Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu berdoa, besok kami akan berangkat ke Nganjuk. Ya, tempat sudah siap untuk berangkat bersama teman-teman. Ya, karena gerejanya mulainya jam 7 pagi. Ada yang dipakai Tuhan menyampaikan pesan-pesan Tuhan? Ada? Saya persilakan kalau ada. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut.